Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuris Mayanti, mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, program studi pendidikan sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Yuliawati sebagai salah satu guru berprestasi di SD Negeri 1 Mekarsari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia pendidikan. Sebelumnya mohon izin ya Bu ya, saya izin bertanya. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Iya, sama-sama. Tapi saya juga mohon maaf karena sekarang itu kan anak-anak lagi libur semester genap ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang lagi liburan. Saya juga tugas sekolah bagian piketnya. Jadi pakaian saya seperti ini, mohon maaf. Tidak apa-apa Ibu. Lanjut saja ya Bu ya. Iya. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya nih Bu. Bagaimana awal mula Ibu tertarik untuk menjadi seorang guru Bu? Jadi awal mula saya tertarik menjadi seorang guru itu sejak kecil. Emang saya sudah melihat ya, saya sudah melihat dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan saya juga terinspirasi nih dari guru-guru saya. Mengajarnya itu dengan penuh sabar, kasih sayang. Jadi saya juga ingin menjadi seperti mereka gitu. Dan saya juga ingin bermanfaat untuk banyak orang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini selama menjalani sebagai guru, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Ibu? Pengalaman yang paling berkesan yaitu ketika melihat siswa yang awalnya mengalami kesulitan belajar ya. Awalnya kita melihat siswa ini mengalami kesulitan belajar, kemudian dia berhasil memahami pelajaran dan meraih prestasi berkat usaha serta bimbingan yang diberikan. Nah, melihat perkembangan dan keberhasilan mereka menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya gitu ya, sebagai seorang guru ya. Oh seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, dari pengalaman tersebut nih yang tadi murid-murid Ibu, hingga akhirnya Ibu dikenal sebagai guru berprestasi. Masya Allah, terima kasih. Apa yang menurut Ibu menjadi kunci utama dalam mencapai prestasi tersebut Ibu? Kalau menurut saya kunci utamanya adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan dalam mengajar. Jadi keikhlasan dalam mengajar, terus kerja keras, kedisiplinan, serta kemauan untuk terus belajar. Dan itu membangun komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua siswa, dan rekan guru juga sangat penting. Jadi ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengajar di dalam kelas, jadi kita itu jangan hanya mencari solusi sendiri gitu ya. Kita di sekolah kan banyak partner, banyak guru-guru yang lain. Jadi ketika kita berada di satu ruangan, kita itu harus bisa memecahkan masalah. Nih saya ini misalkan punya murid yang seperti ini, gimana ya solusinya? Jadi kita itu dalam satu sekolah itu selalu berembuk gitu ya, selalu mencari solusi dari suatu masalah. Jadi antara sekolah kita itu saling mendukung intinya gitu. Oh berarti kolaborasi dalam satu lingkungan sekolah itu sangat penting dan berpengaruh sangat ya, penting, iya sangat penting. Jadi satu organisasi itu harus saling mendukung, saling menguatkan dan saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira seperti itu. Berarti di SD 1 Mekarsari ini lingkungan kerjanya sangat solid ya Bu ya? Iya, alhamdulillahnya di sini itu tidak ada ibaratnya teman-teman guru yang senior merasa lebih tinggi, tidak ada. Di sini semuanya saling mengayomi, saling merangkul dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Baik Ibu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Di sini dalam kegiatan pelajaran, adakah cara atau inovasi yang sering Ibu lakukan agar siswa lebih aktif dan semangat belajar? Iya. Kalau untuk inovasi, berhubung sekarang anak-anak itu kelihatannya kalau misalkan kita kasih materi secara ceramah gitu ya, metode ceramah kita itu menjelaskan, anak-anak sekarang sudah merasa jenuh gitu ya, jenuh. Jadi
saya sering menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti misalkan ada permainan edukatif, terus diskusi kelompok, media pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran. Dengan cara tersebut, alhamdulillah nih suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, dan mereka juga biasanya kalau misalkan kita putarkan di media pembelajaran seperti pemutaran video gitu ya, video pembelajaran, jadi mereka itu lebih cepat ingat gitu daripada kita monoton misalkan menjelaskan dari A sampai Z gitu. Jadi lebih melibatkan siswa untuk belajar ya Bu? Iya, lebih melibatkan siswa. Soalnya kalau misalkan monoton nih dari kita terus metodenya itu metode ceramah, anak-anak itu biasanya cepat ngantuk gitu. Benar. Nah, tentu dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya tidak selalu berjalan mulus ya Bu ya? Iya, pasti. Nah, tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya Bu? Nah, untuk tantangan pasti di setiap kelasnya itu ada tantangannya ya. Salah satu tantangan yang pernah saya hadapi adalah adanya siswa yang memiliki kemampuan belajar dan karakter yang berbeda-beda. Kan di dalam satu kelas itu tidak mungkin dong ya. Misalkan yang ini paham, semuanya langsung paham, gak mungkin. Pasti berbeda-beda. Yang ini misalkan sudah paham, yang ini belum. Nah, untuk mengatasinya, saya berusaha memahami kebutuhan setiap siswa. Menggunakan pendekatan yang sesuai, memberikan bimbingan secara bertahap, serta menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi, orang tua juga harus dilibatkan, karena kan pembelajaran itu bukan hanya di sekolah ya, jadi di rumah juga harus ada pembelajaran. Jadi ketika pihak sekolah dengan pihak orang tua itu bekerja sama, nah insya Allah anak-anak jadi mudah paham, mudah mengerti. Nah, sebagai mahasiswa PGSD nih Bu ya, yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang guru, calon guru nih. Semoga ya. Apa yang perlu kami persiapkan sejak sekarang agar dapat menjadi pendidik yang baik, Bu? Mempersiapkan ya, sebagai calon guru. Bismillah, insya Allah. Calon guru itu harus mempersiapkan yang pertama itu ilmu pengetahuan. Karena tanpa adanya ilmu pengetahuan, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak ya kan? Yang selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Terutama kan kalau misalkan di SD ini ada 3 fase ya, fase A, ada fase B, dan fase C. Terutama di fase A, nanti komunikasinya kita itu harus gimana nih dengan yang anak seperti ini, umuran seperti ini gitu. Terus yang selanjutnya adalah kesabaran. Kita sebagai guru itu harus punya kesabaran yang luas gitu ya. Karena anak-anak itu ada yang mudah diarahkan dan ada yang susah diarahkan. Nah, itu harus butuh kesabaran. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ya, tanggung jawab kita seorang guru itu seperti apa sih terhadap muridnya gitu. Terus rasa cinta. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.